Oke, tes 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali di channelnya Imajinasi Ma'ruf. Alhamdulillah kali ini kebetulan hari Rabu, setelah ngajar ujian tes lisan anak-anak, dan kebetulan saya lagi bosen. Daripada bosen kita dipakai untuk tidur, lebih baik kita lakukan kegiatan sunnah tentunya. Nah, ini adalah sunnah yang jujur sangat saya gemari, yaitu memanah. Sambil kita memanah, insya Allah nanti kita akan coba membicarakan hal-hal terkait apa aja yang mungkin bisa kita ambil pelajarannya, atau mungkin hal-hal yang mungkin bisa kita bahas tentunya sambil memanah. Dan ya secara nggak langsung ya, kita menambah wawasan dan sharing-sharing terkait hal-hal yang mungkin bisa kita sharing. Nah, di sini kita pasang dulu guys. Biasanya saya memanah itu sore-sore, karena sore-sore nanti saya gunakan waktunya untuk mengedit video ini, dan video ini harus tayang hari ini juga. Jadi kita langsung gerak cepat aja. Ada beberapa hal yang mau saya bahas tentunya, masih seputar penyakit ya. Penyakit juga nanti akan kita bahas, karena penyakit ini dari informasi yang saya dapat, Masya Allah ya, bukan cuma masalah medis, ternyata masalah non medis pun didapati di penyakit ini. Menurut kalian mengganggu atau tidak? Dan menurut saya sih sangat mengganggu ya penyakit itu. Gimana nggak mengganggu coba ketika kita mau beribadah aja. Untuk beribadah aja kita sulit ya. Untuk beribadah kita sulit. Kemudian untuk cari nafkah, cari makan aja kita sulit. Dan itu secara nggak langsung membuat kita benar-benar memikirkan keadaan ini tuh suatu keadaan yang sangat-sangat buruk, khususnya bagi saya. Nah, mudah-mudahan sih suaranya terdengar dengan jelas ya kalian. Selain membahas tentang penyakit C19 ini, ada satu hal yang unik menurut saya. Jadi, saya tuh kemarin sering sekali mencari informasi terkait bagaimana sih penyakit ini tuh bisa menular dengan cepat. Dan itu membuat saya penasaran, dan saking penasarannya, saya nggak ngeliat media televisi itu, saya nggak lihat lagi. Jujur ketika saya nonton televisi itu bukan memberi solusi, malah saya membuat takut ya. Takut untuk beraktivitas, kemudian bahkan takut untuk memikirkan masa depan. Serius takut untuk memikirkan masa depan. Gimana enggak ketika jumlah yang menderitanya semakin bertambah, kemudian ada beberapa informasi yang menyampaikan kalau penyakit ini tidak ada obatnya, dan itu menurut saya bukan solusi ya. Bukannya memberikan ketenangan, malah membuat kita semakin takut. Apalagi setiap hari itu diupdate penderita-penderita baru, baik yang meninggal maupun yang sembuh. Jelas itu bukan sebuah solusi bagi kita yang sedang dilanda keadaan seperti ini. Nah, oke, kita sebelum memanah usahakan bismillah dulu. Bismillah. Nah, cuman ada beberapa hal yang menurut saya unik guys. Uniknya kenapa? Uniknya adalah ketika orang-orang sedang membicarakan hal ini, saya malah ketemu sama channel ruqyah
channel peruqyah yang memberikan informasi yang menurut saya sangat berharga tentang penyebaran penyakit ini. Sebenarnya udah saya bahas di video-video saya sebelumnya. Di video-video saya sebelumnya itu sudah dibahas kalau penyakit ini tuh ada campur tangan jin untuk menyebarkan. Nah, itu yang membuat saya nggak habis pikir, kok bisa penyakit ini dibantu sama jin dalam penyebarannya. Mungkin kalau cuma pure virusnya aja, itu nggak mungkin seheboh ini. Nah, usut punya usut, terakhir saya nonton video tentang penyakit ini, dan ternyata penyakit ini tuh ada hubungannya dengan keluarnya Dajjal. Nah, itu yang saya pikirin guys, sebagai orang Islam yang kita tahu kalau dia itu bakal keluar, jadi beban pikiran juga bagi saya. Apa iya secepat itu dia keluar? Apa nggak nanti-nanti aja gitu? Nah, nanti-nanti aja ketika kita udah siap mungkin, atau udah mapan mungkin. Kalau hal kayak gini keluar kan ya gimana ya? Posisinya kita bener-bener masih dalam keterbatasan. Keterbatasan dalam banyak hal ya. Ilmu juga kita masih kurang. Kemudian dari segi mental juga kita belum siap. Karena emang bener-bener wahan itu penyakit yang berbahaya menurut saya guys. Kalian tahu kan wahan? Ya, itu adalah penyakit hubbud dunya dan takut mati. Jadi penyakit wahan itu adalah penyakit yang cinta dunia dan takut mati. Nah, itu penyakit yang jujur membuat takut diri saya. Takut terkena. Sepertinya saya sudah terkena sih. Caranya ya kita harus benar-benar mengembalikan lagi ke Allah ya. Kita harus tawakal lagi ke Allah kalau semua yang kita punya ini, baik itu anak, kemudian harta, kemudian istri, jabatan, nah itu semuanya hanya titipan Allah. Jadi ya mungkin mulai saat ini saya harus sudah berpikir ulang kembali untuk apa ya istilahnya, untuk coba menghindar dari hal-hal tersebut. Sebenarnya ada banyak cara ya, ada banyak cara untuk kita selamat dari fitnahnya Dajjal. Salah satunya sudah diterangkan oleh para ulama ketika kita bisa mau terhindar dari fitnahnya Dajjal, karena jujur akan sangat sulit untuk terhindar. Tetapi kita masih punya cara. Cara yang pertama adalah senantiasa kita membaca surat Al-Kahfi. Ya, surat Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا إلى آخر الآيات. Jadi kita sebagai umat Islam sudah dibekali sebenarnya bagaimana sih cara menghadapi Dajjal ini. Salah satunya kita dengan cara membaca surat Al-Kahfi. Lantas selain surat Al-Kahfi ada nggak cara lain atau cara-cara selain membaca surat Al-Kahfi, walaupun tanpa kita harus meninggalkan hal ini, meninggalkan membaca surat Al-Kahfi? Salah satu caranya adalah kita mengurung diri ya. Umat Islam itu kita mengurung diri di dalam rumah, bahkan sampai kita diperintahkan itu untuk mengikat anak dan istri-istri kita, istri dan anak-anak kita, karena kecenderungan wanita itu dia akan lemah mentalnya dan dia akan menjadi pengikut Dajjal. Mungkin karena kasihan melihat anaknya yang masih bayi kelaparan, jadi dia mengorbankan keimanannya untuk mendapatkan ya hal-hal yang berkaitan dengan dunia lah, entah itu makanan, entah itu minuman. Yang jelas mungkin itu nanti pasti akan terjadi, dan insya Allah ya mudah-mudahan kita bisa terhindar dari hal itu. Kemudian cara yang ketiga, cara selanjutnya untuk menghindari fitnah Dajjal adalah kita ke dua kota suci, ke Mekah ataupun ke Madinah. Itu adalah dua kota yang Allah jaga dengan malaikat-malaikatnya sehingga pasukan Dajjal tidak bisa masuk. Itu adalah cara yang
aman ketika Dajjal turun. Dan berbicara tentang Dajjal, sebenarnya saya nggak kompeten ya. Saya bukan orang yang kompeten untuk membicarakan hal ini. Cuman sebagai orang awam aja, sebagai orang awam saya melihat ini adalah suatu hal yang secara nggak langsung ini adalah hal yang pasti terjadi karena ini sunatullah ya. Karena ini sunatullah, dan ya saya sih ngajak untuk kita sudah harus sadar dengan hal itu, jangan terbuai sama hal-hal yang bersifat dunia. Dan sudah kita harus memikirkan hal-hal yang penting. Yang penting adalah akhirat kita, karena saya yakin sih ketika kita mengejar akhirat, dunia pun akan mengimbangi. Lain halnya sama orang yang hanya mengejar dunia, akhirat itu kebanyakan sih dilupakan. Dibilang siap nggak siap, aduh nggak tahu dah kapan lagi. Mudah-mudahan sih masih lama. Itu doa saya, karena informasi yang saya dapat dari hasil ruqyah itu, dia baru mau datang, baru mau keluar. Dajjal itu sedang bersiap mau keluar. Nggak tahu kapan dan di mana kita nggak tahu. Yang jelas kita harus bersiap-siap aja, itu aja. Seru juga memanah. Kalian udah pernah mencoba memanah? Kalau kalian belum pernah mencoba memanah, kalian wajib deh coba. Enak loh, seru. Dan ini juga bagian dari sunnahnya Nabi Muhammad SAW tentang memanah. Jadi banyak sekali anjuran memanah, dan hadis tentang memanah yang cukup mengena bagi saya adalah yang itu, yudkhilu bisyahmi wahidin salasata nafaril jannata sahibahul ladzi yatasibu fi sana'atihil khaira walladina yujahizu bihi fisabilillah. Yang terakhir, walladina yarmu bihi fisabilillah. Jadi akan dimasukkan oleh lantaran satu anak panah ke dalam surga. Yang pertama adalah yaitu orang-orang yang membuat anak panah di jalan Allah. Jadi orang-orang yang membantu membuat anak panah, tapi dengan tujuan lillah ya, lillah, untuk mengharapkan kebaikan ketika membuat anak panah itu, dan dia akan mendapatkan kebaikan. Yang kedua adalah orang-orang yang membantu mempersiapkan anak panah. Konteksnya adalah mempersiapkan ketika sedang berjihad di jalan Allah, atau mungkin ketika mungkin bisa dipersederhana lagi ya, bukan berjihad tetapi menyiapkan untuk menjalankan sunnahnya Nabi Muhammad. Itu mungkin ya. Mungkin itu bisa, mudah-mudahan. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang memanahkannya di jalan Allah. Lagi-lagi konteksnya, kalau di dalam hadis ini adalah konteksnya ketika berperang di jalan Allah. Cuman apakah bisa sama ketika seseorang itu niatnya adalah untuk menjalankan sunnahnya Nabi Muhammad? Wallahu a'lam bishawab. Oke, mungkin cukup sekian video singkat hari ini tentang bincang-bincang pada siang hari ini sambil memanah. Bagi kalian yang merasa video saya bisa diambil manfaatnya, kalian bisa bantu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.